Baik, Bapak Ibu, sepertinya narasumber kita pada pagi hari ini sudah bergabung. Izin apakah Ibu Yanti sudah bisa bergabung dan mendengarkan suara saya? Selamat pagi, Mbak Dina. Apa suara Baik, saya terdengar? sepertinya terkendala suara nggih, Bu? Masih belum terdengar? Baik, mohon ditunggu, Mbak. Oh, nggih, nggih. Sudah terdengar namun sedikit kecil nih, Bu ya. Mungkin ya. bisa lebih dekat device laptop. Ya. Halo, ya. Gimana, Mbak? Sudah? Oke, baik. Siap, sudah jelas, Ibu. Baik. Baik, izin kami mulai nggih, Ibu? Oke, Mbak, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat narasumber champion pada pagi hari ini, Ibu R.A. Rahayu Suryanti, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati para pejabat pengawas Kanwil DJPB Provinsi Bali, serta seluruh Bapak Ibu Satuan Kerja yang sudah bergabung secara virtual melalui MS Teams pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara Champion, yaitu cerita hasil monef pemimpin organisasi. Sedikit menginformasikan bahwa Champion ini merupakan inovasi Kanwil DJPB Provinsi Bali berbentuk sharing session dari para pemimpin Satker untuk berbagi kiat-kiat mengenai peningkatan performa pelaksanaan anggaran. Champion seri 4 ini bertemakan belanja melalui DigiPay oleh narasumber kita dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya membacakan sebuah pantun. Hewan mungil si hewan tupai, kesana kemari lincah geraknya. Ingin tahu kiat-kiat belanja melalui DigiPay? Simak sharing session sampai akhir ya.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini sekaligus sebagai wujud nasionalisme kita, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna di tempat masing-masing. Baik, hadirin kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta agar kegiatan kita berjalan dengan lancar pada pagi hari ini, marilah bersama dengan hikmat kita panjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum beranjak ke sesi sharing session, kami ingin mendokumentasikan, maka mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan akan kami aba-aba, Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing session yang akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Beli Gede Yoga Sudana. Apakah sudah bergabung ya beliau kah? Selamat pagi Mbak Dina. Selamat pagi Beli. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti dari Kantah Kabupaten Buleleng yang akan dipandu oleh moderator kami, Beliau Gede Yoga Sudana. Kepada Beliau Yoga langsung saja kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan pagi hari ini secara virtual. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat dan bahagia buat kita semua Bapak Ibu. Pertama mungkin kami mengucapkan
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon izin kita melaksanakan kegiatan sharing champion pada hari ini dengan metode virtual dan harapannya pada pagi hari ini sampai dengan akan berakhirnya kegiatan kita akan mendapatkan sebuah manfaat ya Bapak Ibu dari sharing yang luar biasa dari narasumber dari satuan kerja yang luar biasa berprestasi di tahun 2022 dan 2023 ini. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin sebelum kami memperkenalkan narasumbernya, saya mohon izin menyapa dulu Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon izin ada tim dari teman-teman dari bidang PPA 1, Kanwil Ditjen Perbenaran Provinsi Bali, kemudian hadir juga para pejabat administrator lingkup Kanwil Ditjen Perbenaran Provinsi Bali, kemudian Bapak Ibu para pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbenaran Provinsi Bali. Kegiatan pagi hari ini akan dilaksanakan dalam metode talk show Bapak Ibu, di mana nanti kita akan mendengarkan bersama bagaimana sharing atau cerita dari rekan-rekan kita di kantor pertahanan Kabupaten Buleleng dan pada pagi hari ini dengan narasumber dari Ibu Yanti ya, saya panggilnya Bu. Saya menyapa dulu Bu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Pak Yoga. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat, baik alhamdulillah. Luar biasa. Saya senang sekali bisa menyapa ini meskipun dari virtual, meskipun kita terpisah jarak ya, Denpasar dan Ya, Singaraja, tapi Singaraja. harapannya kita bisa kegiatan hari ini akan menarik nih Bapak Ibu. Baik, mohon Mudah-mudahan. izin Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke sharing dari Bu Raden Ajeng Rahayu Suryanti nggih, atau akrabnya disapa Bu Yanti nggih. Mohon izin saya memperkenalkan beliau dulu nggih, Bu Yanti. Ya, Nah, ini profilnya luar biasa nih, masih muda ya saya lihat ini. Sepertinya seumuran saya, Bu Yanti. Baik, mohon izin kelahiran Singaraja nggih, Bu Yanti ya? Oke. iya, saya kelahiran Eh, Singaraja. Singaraja luar biasa. Bu Yanti adalah kelahiran Singaraja di tanggal 3 April tahun 87 ya Bu ya, Ya, 1987. ya, Kemudian luar biasanya lahir dan besar di Singaraja, mengenyam pendidikan dari SD sampai dengan SMA di Singaraja nggih, Bu. ya, Nanti benar. kemudian dilanjutkan di juga masih di Singaraja, sorry di Bali, di Universitas Udayana mengambil S1-nya dan juga kemarin luar biasa di tahun 2020 magisternya didapatkan di Universitas Pendidikan Indonesia ya Bu. Ya, benar Pak Nah, Yoga. perlu saya sampaikan juga, mohon izin pengalaman beliau dalam mengabdi di khususnya di Kementerian ATR BPN, Bu. Sudah mengabdi kurang lebih untuk pengalaman beliau adalah dari tahun 2009 sampai 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kemudian sempat berpindah tugas nggak Ibu Yanti di Kantor Ya, Pertanahan Kabupaten Jembrana di tahun 2021 sampai dengan 2022. Ini cuma sebentar saya lihat ya Bu Yanti. ya, Dan akhirnya kembali lagi ke Buleleng, luar biasa sebagai Kasubag Tata Usaha nggih di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Nah ini saya juga mohon izin Bapak Ibu, pasti ada juga yang bergabung dari Kementerian ATR BPN. Mohon disclaimer ya, saya juga dari keluarga Kementerian ATR BPN. Kebetulan Bapak pernah ya, mengabdi di sana. Jadi saya senang sekali Bu Yanti bisa bergabung, berdiskusi pada pagi hari ini untuk sharing terkait dengan DigiPay Bu. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, demikian perkenalan terkait narasumber kita pada pagi hari ini. Saya mungkin akan mengawali Bu Yanti. ya, Banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita dari satuan kerja di wilayah Provinsi Bali ini yang sepertinya masih belum familiar ya Bu ya dengan sistem
belanja di marketplace secara digital ya dengan DigiPay ini, khususnya untuk pengelolaan uang persediaan Bapak dan Ibu. Nah mungkin, banyak yang belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi sepertinya masih perlu, informasi lebih dalam Bu Yanti, bagaimana sih DigiPay. Nah ini mungkin awalnya Bu Yanti bagaimana ya, mungkin bisa menceritakan ya bagaimana tantangan, kemudian kendala, hambatan, kemudian bagaimana responnya pada saat, kami dari Ditjen Perbendaharaan khususnya, menyampaikan bahwa, "Oh, Bapak Ibu di kementerian lembaga sekarang ada yang namanya DigiPay Marketplace, yang bisa digunakan dalam pengelolaan belanja melalui uang persediaan." Mohon izin, eee, Bu Yanti, mungkin bisa menceritakan sedikit ya, bagaimana sih tantangan, kendala, dan hambatan pada awal implementasi DigiPay di kantor pertahanan Kabupaten Buleleng? Silakan, Bu. Baik, Pak Yoga, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk DJPB yang mengapresiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Pak, dengan kinerja kami kemarin di tahun 2022 dan 2023 dan jadi narasumber sekarang. Jadi kami sangat mengapresiasi itu. Kemudian saya ucapkan yang terhormat kepada pejabat administrator yang hadir, kemudian para pejabat pengawas dan para pengelola keuangan. Sebenarnya sih tidak ada yang wah atau hebat ya Pak Yoga, izin, karena memang kita dari awal juga sama-sama belajar sampai sekarang pun juga belajar. Jadi yang saya rasakan itu saat penggunaan DigiPay yang pertama di tahun 2021, saya ingat itu sekitar bulan Januari tahun 2021, pihak KPPN Singaraja menyelenggarakan Zoom karena pada saat itu masih corona terkait DigiPay. Jadi kami di kantor pertanahan, waduh apa ini apa lagi, seperti itu. Jadi mungkin tantangan yang pertama memang semua orang mungkin termasuk saya memulai sesuatu hal yang baru itu sangat berat. Jadi dari diri sendiri itu tantangan yang pertama itu memang sangat berat. Jadi yang sebelumnya mudah dalam pembuatan kwitansi hanya ketik dan langsung print dan jadi, tapi kita sekarang dihadapkan dengan aplikasi. Jadi program pusat kita harus dengan aplikasi. Jadi itu yang memulainya susah. Kemudian kendalanya dari penggunaan DigiPay. Jadi di tahun 2021 itu kita hanya progresnya mendaftar user saja. Jadi tidak ada transaksi di tahun 2021 karena memang ketidakpahaman dengan DigiPay ini dan kemauan mungkin juga belum ada. Nah, dan di tahun 2022 kami pengadaan lewat DigiPay ini hanya 1 sampai 2 kali transaksi saja sebulan karena untuk memenuhi laporan dari KPPN yang diminta setiap bulan. Ya sekedar yang penting ada seperti itu. Nah, dalam menjalani transaksi pengadaan lewat DigiPay, kendala-kendala yang saya atau kami hadapi di Kantah Buleleng itu kebingungan yang pertama dalam menggunakan aplikasi dengan banyak prosedur. Kalau menurut kami mulai dari pemesanan, ada proses approve dari vendor, kemudian ada persetujuan pejabat pengadaan, persetujuan PPK, kemudian pembayaran oleh bendahara, yang dilanjutkan dengan proses pengiriman barang dan penerimaan barang yang mungkin sebelum-sebelumnya itu tidak by aplikasi, hanya aktivitas itu lebih gampang rasanya. Nah, sekarang beratnya di sini, di aplikasi itu. Kemudian yang kedua, kendala yang kami rasakan itu sulit mendaftarkan akun DigiPay vendor. Nah, jadi sekarang kita pengadaan lewat DigiPay kan harus ada pihak yang diajak bertransaksi. Nah, jadi banyak vendor yang menolak untuk masuk DigiPay karena susah pendaftaran, kemudian mohon maaf vendor juga banyak yang tidak ahli teknologi sehingga perlu kiat-kiat khusus untuk merayu beberapa vendor yang berhasil kemudian kita bertransaksi 1 sampai 2 transaksi setiap bulan. Kemudian pada saat itu rekening bendahara pengeluaran kami kan BRI, jadi DigiPay 002. Nah,
kebetulan vendor-vendor kami juga ada yang tidak memiliki rekening BRI, sehingga itu juga kendalanya. Selanjutnya pada saat penerapan DigiPay yang pertama itu, status saya waktu itu di Kantah Jembrana, dan rata-rata di wilayah Kabupaten Jembrana itu vendornya tidak ada, dan di Buleleng yang ada vendor di DigiPay, sehingga ya menjadi kendala juga untuk kami. Seperti itu Pak Yoga. Wah, luar biasa Bu. Ternyata unek-uneknya dikeluarin ya waktu dari awal implementasi DigiPay. Mungkin perlu diketahui Bapak Ibu semua juga nggih, bahwa DigiPay itu sebenarnya sudah diimplementasi dari akhir 2019 ya, sebelum pandemi COVID dimulai. Dan memang sih pada saat implementasi awal atau DigiPay existing ya dulu ya, atau yang bahasa sederhananya adalah DigiPay BRI, DigiPay BNI, dan DigiPay Mandiri ya pada saat awal implementasi Bu ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian dan Bu Yanti, saya meng-highlight dulu ya bahwa kendala awal itu yang pertama adalah kendala bagaimana transformasi digital mulai dilakukan oleh Bapak Ibu para pengelola keuangan di satuan kerja ya. Bagaimana dari awalnya tradisional berubah menjadi transformasi digital ya, khususnya untuk belanja uang persediaan ya. Kemudian kendala yang berikutnya adalah para vendornya masih masih resisten ya Bu Yanti ya, masih tahap-tahap awal. Apalagi saya tahu persis, Bapak Ibu tahu persis, Bu Yanti tadi sudah sampai menjelaskan bahwa di Jembrana itu susah ya, susah sekali untuk mencari vendor. Izin Bu, memang saya sempat untuk melakukan monef juga di GPay di Jembrana. Awalnya memang seperti itu, namun luar biasa nanti dengan edukasi yang tiada henti, mungkin kita harapannya nanti Jembrana bisa lebih baik lagi ya, khususnya di tahun 2024. Kemudian highlight yang ketiga adalah kendala terkait dengan repotnya ya Bu Yanti ya, karena banyaknya user, kemudian banyaknya tahapan ya waktu awal-awal di GPay existing ya Bu Yanti. Nah, mungkin saya mohon izin Bu Yanti bisa diceritakan nggih sedikit bagaimana perubahan dari DigiPay yang dulu existing dan sekarang yang DigiPay 1, dan luar biasanya kantor pertanahan Kabupaten Buleleng bisa berprestasi khususnya untuk implementasi DigiPay 1. Silakan Bu. Silakan. Ya, baik, memang ada beberapa perbedaan Pak dari DigiPay existing dengan DigiPay 1 yang kami rasakan dalam pendaftaran user yang pertama. Jadi dulu usernya ada 7, banyak user, banyak tahapan, jadi banyak user Pak. Yang pertama admin, kemudian pemesan barang, dilanjutkan dengan pejabat pengadaan, PPK, bendahara pengeluaran, dan penerima barang. Jadi kita mendaftarkan user ke KPPN itu semua user 7 itu kita daftarkan. Nah, kendalanya dibandingkan dengan sekarang, kalau ada pergantian pejabat, kita harus daftar user lagi di KPPN. Tapi untuk di GP1 mungkin bayangan bagi teman-teman yang sebelumnya menggunakan di GP existing, kemudian telah berganti lagi di GP1, malas mencoba yang baru, lebih gampang dalam pendaftaran user. Karena kita ke KPPN hanya mendaftarkan user admin saja. Dan sisanya user PPK, pejabat pengadaan, dan bendahara pengeluaran sudah bisa langsung didaftar oleh user di kantor masing-masing. Jadi kalau ada pergantian bisa diajukan ulang melalui aplikasi DigiPay langsung, dan user sudah ada pemotongan user. Jadi seperti penerima barang, sudah semua user bisa menerima barang. Kalau dulu penerima barang ya harus user penerima barang seperti itu. Kemudian manfaat yang saya rasakan, vendor dulu, pengalaman saya di Jembrana, vendor kan tidak ada di Jembrana. Dan sekarang setelah di DigiPay 1, dari seluruh Indonesia kita bisa memilih vendor. Jadi terlihat vendor seluruh Indonesia, kemudian kita bisa pilih per kabupatennya. Mungkin kita mungkin ada yang tidak percaya nih dengan vendor yang di Buleleng. Kalau saya di Buleleng, bisa saya pakai vendor yang di Denpasar. Jadi bisa lintas seluruh Indonesia seperti e-katalog kalau saya rasakan. Kemudian rekening juga, rekening bendahara pengeluaran yang kami BRI, tapi kalau pembayaran dulu hanya bisa untuk vendor yang rekeningnya BRI,
sekarang sudah bisa pembayaran ke rekening semua bank. Nah, untuk pendaftaran vendor dulu agak susah pendaftarannya, tapi sekarang mereka bisa mendaftar sendiri langsung dari aplikasinya. Kalau dulu kita pejabat pengadaan yang mendaftarkan. Kalau sekarang bisa mereka langsung sendiri, jadi pekerjaan saya cuma merayu aja, ayo daftar, jadi mereka aktif kalau memang mereka ingin mendapatkan tambahan pelanggan seperti itu. Dan yang terakhir, yang manfaat yang sangat penting yang saya rasakan, kalau dulu kita belanja tidak ada pengecekan ketersediaan pagu. Jadi kita buat kwitansi, kadang kan admin tidak paham atau tidak tahu berapa sisa anggaran untuk belanja ini seperti itu. Tapi sekarang di admin yang menfilter, maksudnya menjalankan prosesnya sampai kwitansi itu, terlihat, ternyata pagunya tidak cukup, jadi transaksi tidak dilanjutkan. Jadi sudah lengkap menurut saya untuk di aplikasi DigiP1 ini, Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih testimoni yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti tadi dari rekan-rekan di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng, bisa dilihat di bahan paparan ya. Jadi mungkin masih ada juga yang belum tahu secara detail ya bagaimana perubahan DigiP yang lama berubah menjadi DigiP1. Nah, sebenarnya DigiP1 ini Bapak Ibu adalah kenapa bisa lahir? Karena ini juga tuntutan dan juga bagaimana kami memperbaiki sebuah sistem ya di sini terkait dengan DigiP untuk berubah menjadi arah yang lebih baik. Nah, sederhananya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti bahwa user makin sedikit ya sekarang ya, tidak perlu banyak-banyak kayak dulu ya Bu Yanti. Nah, Ya, Bu Yanti mungkin ada nih nanti Bapak Ibu yang dari Satker yang kecil ya. Contohnya kayak saya juga dulu mohon izin Bapak Ibu pernah jadi pengelola keuangan juga di KPPN. Nah, bayangkan saja Bapak Ibu, kami hanya 2 orang staff. Kalau misalnya dulu di GP kan harus 7 user. Nah, sekarang sudah jauh lebih mudah ya Bu Yanti ya. Dengan bahkan hanya 3 user ya. Karena user admin bisa dirangkap ya Bu Yanti ya. Ya, bisa Pak dirangkap. Jadi user admin itu bisa dirangkap oleh bendahara, PPK, atau pejabat pengadaan. Jadi yang intinya adalah pemain intinya di DigiP1 sekarang hanya 3 ya. Pejabat pengadaan, kemudian PPK, dan bendahara pengeluaran. Jauh lebih simpel. Iya. Kemudian vendor sekarang jauh lebih gampang daftar ya Bu? Iya, benar Pak. Bahkan mohon izin Bapak dan Ibu para peserta kegiatan champion, Kanwil beberapa hari ini itu disambangi oleh luar biasanya adalah beberapa vendor Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata mereka semangat untuk mendaftarkan diri sebagai vendor di GP1. Nah, ini berita baik nih bagi Bapak Ibu yang ada di Denpasar ya, wilayah Denpasar, karena ada kurang lebih kami cukup melayani berapa vendor ya, kemarin kurang lebih ada sekitar hampir 10 vendor itu yang begitu niatnya untuk menjadi vendor di GP1. Ini saya belum tahu nih apakah info dari Bapak Ibu atau kan memang mereka mempelajari dengan secara pribadi ya terkait di GP1. Nah, ini sebuah peluang yang bagus. Artinya vendor tidak susah payah lagi dan bahkan mereka sudah berniat untuk menjadi vendor di GP secara mandiri Bu Yanti. Ini luar biasanya sekarang kalau dengan di GP1. Kemudian sekarang pembayaran oleh bendahara tidak sulit seperti dulu ya. Karena dulu kan harus sudah pesan barang, ternyata rekeningnya lain ya. Nah, sekarang sudah mau rekening bank manapun itu sudah bisa dilaksanakan pembayaran via virtual account ya Bu Yanti ya. Nanti pasti Bapak Ibu banyak yang bertanya nih, nanti pembayaran via KKP gimana Pak Yoga? Nanti di sesi diskusi ya Bu Yanti. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke sesi diskusi nih Bu Yanti, karena kita kan sekarang namanya sharing ya kegiatan kita. Jadi kita perlu nih mungkin ada Bapak Ibu dari satuan kerja yang lain pengen gali lebih dalam nih, langsung bertanya ke Bu Yanti. Mungkin mohon izin Bu Yanti, saya membuka ini dulu nggak ya, sesi diskusi bersama Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan kita pagi hari ini. Ya, bisa Pak. Ya, nah itu Bapak Ibu, Bu Yanti sudah
sudah ini nih, sudah siap nih melayani keluh kesah, kemudian curhatnya mungkin ya, atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan, mungkin apa ada tambahan Bu Yanti? Atau izin saya menceritakan pengalaman saya tadi kan sempat terputus itu Pak, kenapa Oh iya, komitmen silakan Bu. kami menjadi sangat kuat. Mohon dilanjutkan slide-nya Pak. Next. Slide-nya mohon dilanjutkan Pak. Next. Setelah ini, slide setelah ini. Jadi pengalaman awal kenapa kami akhirnya mantap menggunakan DigiPay 1. Nah, yang pertama kan cashless pasti karena tidak ada transaksi tunai di sana. Kemudian saat tahun 2022 itu kami diperiksa BPK. Nah, ternyata transaksi-transaksi ATK atau pemeliharaan belanja modal yang melewati DigiPay 1 Pak, baik aplikasi, lewat aplikasi itu tidak menjadi sasaran pemeriksaan Pak. Jadi menurut kami penggunaan DigiPay 1 ini sangat aman, kemudian terrecord transaksi-transaksi kita. Jadi transparan, akuntabel seperti itu. Jadi 2022 akhir sepertinya kita harus menggunakan DigiPay 1. Jadi ya untuk objek pemeriksaan aman. Selain itu juga kami bertransaksi aman. Begitu Pak. Tak lupa juga support pimpinan. Itu sangat penting. Jadi kendala-kendala yang kita hadapi seperti sarana, prasarana itu jadi tidak terkendala bagi kami. Itu pimpinan kami sangat mendukung karena dari pusat Kementerian ATR BPN juga ada Pak Yoga surat edaran bahwa wajib penggunaan DigiPay 1 bagi satker-satker dan ada ini Pak pemberian reward. Kebetulan kami Kantor Tan Kabupaten Buleleng kemarin tahun 2023 juga mendapat peringkat 1 seluruh Indonesia Kementerian ATR BPN. Seperti itu. Jadi dari pimpinan kami paling atas secara berjenjang hingga Bapak Kepala sangat mendukung terkait penggunaan aplikasi DigiPay 1. Itu Pak. Dan seterusnya sampai sekarang tidak ada satu transaksi pun meleset di luar DigiPay 1. Semua dari DigiPay 1 sehingga tahun 2023 kami mencapai 261 transaksi dengan total 1,2 miliar menggunakan vendor kebetulan lokal karena kerja keras pejabat pengadaan maksudnya saya dan teman-teman untuk merayu vendor-vendor. Selain itu vendor kami awalnya hanya berjumlah 5, kemudian di DigiPay 1 itu lengkap kan Pak, maksudnya banyak terlihat vendor. Jadi kita bisa memilih nih barang-barang atau produk-produk mana yang paling murah. Jadi itu yang kita pilih. Seperti itu Pak. Ya, tidak terpaku kepada vendor kita yang dari lama kita kerjasama, tetapi banyak vendor baru yang kita ajak kerjasama dan sama sekali kami, saya dan vendor tidak pernah bertemu Pak. Jadi tidak ada, ya saya pastikan tidak ada perjanjian apa-apa seperti itu. Jadi aman pemeriksaan dan transaksinya memang aman. Mengurangi kecurangan kalau menurut saya. Gitu Pak. Terima kasih Bu Yanti. Nah ini testimoni yang luar biasa nih karena tadi saya highlight aman dari pemeriksa. Ya Bu Yanti. Iya karena memang aparatur pemeriksa itu memang sudah mereka pasti jauh lebih paham ya. Oh transformasi digital yang dilakukan oleh Kemenkeu. Ya kalau sudah transformasi digital apalagi yang mau diperiksa oleh teman-teman pemeriksa ya karena kan semua sudah sesuai dengan regulasi, kemudian prosesnya juga sudah dilindungi oleh peraturan maupun regulasi ya Bu Yanti ya. Nah inilah yang memang luar biasa Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami khususnya di Kanwil sendiri memberikan apresiasi kemarin ya Bu Yanti ya di tahun 2023 dan puji syukur pada Tuhan ternyata juga berprestasi ya sampai ke level nasional ya Bu Yanti ya. Ini luar biasa, semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi ya Bu Yanti bagi saya yakin ini pasti Bapak Ibu dari Satker yang hadir pada hari ini pasti pengen banget nih, pengen sekali bisa meraih prestasi yang luar biasa sudah diraih oleh Bu Yanti dan tim di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Karena masih sangat mudah Bu Yanti ya untuk di DigiPay ini masih terbuka lebar peluangnya. Oke, mohon izin Bu Yanti
Bapak Ibu sekalian yang hadir, mohon izin bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Bapak Ibu, silakan. Bagi ada yang mau berdiskusi dengan narasumber kita, bisa langsung raise hand aja. Kita buka 3 pertanyaannya Bu Yanti ya. 3 diskusi atau mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sharing juga boleh dari satker lain. Silakan Bapak Ibu raise hand saja. Yang mau bertanya, mau berdiskusi, atau mau menceritakan pengalaman menggunakan DigiP1, silakan. Mohon izin, Bapak Ibu di sini juga hadir, ada dari tim dari KPPN juga ya di wilayah Bali. Nah, ini luar biasa, nanti bisa saling share nanti di sini ya, saling berbagi. Silakan Bapak Ibu, apa ada yang raise hand? Silakan. Atau ada yang mau langsung open mic, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Sepertinya saya lihat, oh ada dari, pada bulan itu. oke, mohon izin, ada dari Pak Bagus Edi. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak, Kepala KPPN Selamat Amlapura. pagi, Om Swastiastu. Terima kasih ini waktunya Pak Yoga diberikan kesempatan pertama kali nih ya. Tapi sebetulnya pertanyaan saya sederhana saja, karena di lingkup KPPN Amlapura ini yang paling banyak ini ya dari satkernya itu bertanya bagaimana strategi merayu vendor ini supaya masuk ke dalam DigiP ini. Ya saya yakinlah dari Kantah Buleleng dengan sekian vendor yang bisa dimasukkan ke dalam DigiP One ini sudah menjadi acuan kami begitu ya. Paling tidak cara merayunya ini gimana ini? Ini yang susah ini dari apa namanya, dari vendor kita ini, dari satker ke vendor kita katanya banyak sekali persyaratan supaya masuk ke dalam DigiP. Mungkin sederhana pertanyaan kami. Terima kasih sebelumnya Ibu Yanti ya. Terima kasih Pak Yoga. Terima kasih Pak Kepala. Oke, sukses semua Pak Bagus Edi. Nah, ini pertanyaan bagus nih Bu Yanti dari Pak Kepala KPPN Amlapura nih. Bagaimana strategi kiat-kiatnya merayu vendor agar mau bergabung ke DigiP1? Bu Yanti, saya mau meng-highlight sedikit nih. Ini pertanyaan yang bagus dari Pak Kepala KPPN Amlapura karena begini Bu Yanti. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa daerah Buleleng, Jembrana, bahkan Amlapura ya, Karangasem, Kabupaten Karangasem itu kan vendornya sangat terbatas Bu Yanti. Tapi kok bisa ya di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng itu bisa merekrut vendor yang lumayan masif ya, sangat banyak yang direkrut. Bahkan dapat kami share kepada Bapak Ibu semua bahwa vendor terbanyak itu memang adanya di Kabupaten Buleleng ternyata. Nah ini luar biasa, bahkan sampai mengalahkan vendor di wilayah Denpasar yang notabene seharusnya kan jauh lebih modern ya Bu Yanti ya. Nah ini mohon Bu Yanti bisa memberikan kiat-kiatnya kepada kami semua. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Jadi sekarang saya sharing kiat merayu ya Pak, izin. Sebenarnya vendor asli Kantah Buleleng itu dari awal hanya 5. Jadi ternyata saya lihat sudah banyak Pak, ada vendor-vendor yang lain dan dengan harga bersaing. Nah, pertama untuk vendor saya. Jadi saya merayunya, ini loh transaksi online. Jadi sekarang sudah zaman transaksi online. Pasti nantinya tidak hanya saya saja pelanggannya. Kan banyak seperti terlihat banyak ada satuan-satuan kerja gitu yang pertama. Kemudian kembali lagi ke vendornya lagi Pak, karena kemauan niat orang itu kan tidak ada yang kuat, ada yang tidak gitu. Jadi mau tetap langganan nggak? Kalau saya gitu ada ancaman juga sedikit Pak, nggak cuma merayu aja. Mau tetap langganan nggak? Kalau nggak mau masuk di GPay, saya nggak mau langganan lagi. Gitu. Apalagi sekarang di DigiP1 malah lebih gampang lagi mungkin Pak mengancamnya, kan saya bisa nyari vendor-vendor di kabupaten-kabupaten lain. Kalau kamu atau Anda terus-terusan seperti ini kan tidak bisa mengikuti zaman Pak, jadi pelanggannya hanya itu-itu saja.
Kalau di GP1 malah sudah skala nasional. Seperti itu. Ya. Dan 5 vendor tambahan itu begini Pak. Setelah saya lihat di misalnya contoh saya mencari untuk membeli kertas, contohnya saya search karena setiap pembelian barang itu kita ketik kata kunci, kemudian akan muncul semua barang dari semua vendor. Nah, jadi setelah saya cek, oh ternyata banyak yang lebih murah nih dari vendor asli saya. Saya search di Google, tahapannya saya search di Google, ini ada nggak tokonya? Saya lihat ada nggak tokonya. Kemudian saya minta teman untuk cek di fisik alamatnya, oh ada. Nah, jadi dengan itu kita mulai lagi bekerja sama. Jadi tidak hanya terpaku dengan vendor asli awal saja, tetapi ternyata di GP1 kita bisa kenal dengan vendor-vendor yang lain dan tentunya dengan harga bersaing. Kan sekarang prinsip ekonomis ternyata ada yang lebih murah, jadi kita pilih dia sehingga kita bisa mendapat barang persediaan yang lebih banyak. Itu saja sih Pak. Mungkin tidak pantang menyerah lah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Mungkin ada tambahan Pak Bagus Edi. Dari Pak Bagus. Terima kasih, matur suksema Bapak. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya Bapak Ibu. Pertanyaan sederhana. Memang mungkin kami bisa menyimpulkan tadi yang sudah disampaikan Bu Yanti bahwa yang pertama itu sebenarnya vendor aslinya cuma 5 ya Bu Yanti ya. Cuma 5 ya, benar. Ternyata 5 vendor itu adalah langganannya Kantah Bu Leleng ya? Ya. Iya, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita merekrut vendor yang memang selama ini sudah secara tradisional melayani kita ya Bu Yanti ya. Iya, benar Pak. Nah, dalam tanda kutip kita agak sedikit semi mengancam ya Bu Yanti ya. Mengancam ya. Iya. Ya. Memang benar saya jalankan seperti itu. Harus mereka kalau mau tetap berkelanjutan dengan kita, maka mereka harus bergabung dengan DGP1 ya. Jadi gitu. Saya highlight yang pertama Bapak Ibu, tipsnya adalah yang bisa dilakukan adalah pertama kita merekrut dulu vendor yang sudah punya hubungan baik dengan kita, dengan kantor masing-masing. Terus yang kedua ini yang cukup menarik juga yang disampaikan Bu Yanti adalah bagaimana dari yang 5 ini bisa berkembang menjadi banyak itu karena dengan adanya open source atau bagaimana DGP1 ini sekarang bisa menampilkan seluruh informasi vendor yang ada di wilayah tersebut ya. Jadi Bapak Ibu misalnya yang mau berbelanja di wilayah Jembrane atau misalnya di wilayah Amlapura di Karangasem itu ternyata bisa difilter ya Bu Yanti ya. Daerah sana ada. Iya, jadi sekarang sudah seperti marketplace yang merek lain ya, yang warna hijau sama warna orange hijau, itu biru, ya. merah, orange Ya, betul. Jadi kita sudah bisa filter lokasi terdekat kita. Jadi kemudian sudah tertampil banyak. Nah ini juga luar biasa Bu Yanti. Ternyata vendor-vendor itu tanpa diajak pun ada beberapa vendor yang sudah secara inisiatif sendiri ya Bu Yanti mendaftarkan. Nah jadi dengan adanya open source itu kita bisa ibaratnya bisa membandingkan harga ya, memberikan masukan buat para pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen untuk berbelanja. Dan yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Bu Yanti adalah bagaimana kita mengedukasi vendor yang lain apabila ada vendor yang baru bahwa yang berbelanja nanti tidak hanya Satker yang merekrut sebagai vendor aja ya Bu Yanti ya. Tetapi bisa aja nanti contohnya di sini. Nah, ini saya belum lihat nih ada Satker yang luar biasa menginspirasi juga nih. Polres Jembrane misalnya bisa juga digunakan oleh teman-teman di Polres Jembrane atau mungkin digunakan oleh KPPN Singaraja sendiri sebagai Satker ya untuk berbelanja di situ. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah vendor yang sudah mempunyai ikatan dengan kita sebagai Satker, yang sudah secara tradisional kita rekrut, lebih mudah nanti. Kemudian yang kedua adanya sistem open source yang ada di DGP1, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka kita edukasi bahwa yang berbelanja itu tidak hanya dari kita saja, tetapi siapapun bisa menggunakan mereka sebagai vendor. Oke, terima kasih Bu Yanti atas
sharingnya, kemudian jawaban yang luar biasa. Kemudian terima kasih Pak Kepala KPPN Amlapura yang sudah menanyakan ini juga. Ini mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau berdiskusi, silakan, atau mau bercerita. Saya lihat di sini ada Mas Fahmi nih dari Amlapura ini, dari PIC-nya. Bapak Ibu kalau punya kendala terkait DJP, kemudian KKP, kemudian CMS, atau misalnya virtual account, atau mungkin masalah terkait seputar sakti ya Mas Fahmi ya. Ini PIC yang luar biasa nih di Amlapura. Akan setia melayani Bapak Ibu di KPPN Amlapura. Mungkin ada pertanyaan dari satker lain, silakan. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu, silakan. Kita berdiskusi santai ya. Santai, ngobrol santai, tetapi tetap serius, tetap tetap tujuannya juga nanti pasti kita akan capai bersama Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada dari teman-teman dari, saya lihat ini ada dari satker paling jauh dari Kanwil nih, dari Balai POM nih, Bepom Denpasar nih, paling jauh nih satker dari Kanwil ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan nih, jaraknya cuma ya mungkin berapa langkah dari Kanwil nih. Silakan Bapak Ibu dari Balai POM, kalau mau ada nih, ada Bu Made nih, ini saya baru berapa hari ini bisa ke sana nih. Terima kasih. Mungkin Bu Made ada yang mau ditanya, silakan Bu. Maaf suaranya belum masuk nih. Izin Pak Yoga, mungkin salah Ye. satu kiat juga jangan malu bertanya Pak. Oh, Nah, pada kesempatan ini ya, saya ingin berterima kasih juga dengan KPPN Singaraja yang oh iya. tidak bosan-bosannya membimbing kami Iya. di sini karena tanpa arahan, masukan dan pemecahan masalah solusi dari KPPN Singaraja kami tidak bisa lancar dalam penggunaan DGP saat sore-sore, mau malam-malam, mau pagi-pagi. Kru tim KPPN Singaraja sangat maksimal untuk membantu kami, mungkin juga membantu satker-satker lain yang terkendala dalam penggunaan DGP 1. Itu, jangan malu bertanya. Kita kan juga sama-sama belajar, semua belajar untuk proses pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu seperti itu. Baik Bu Yanti. Tadi Bu Yanti sudah nyampein tuh, terima kasih KPPN Singaraja. Karena kalau ada kendala Bapak Ibu jangan lupa untuk bertanya, konsultasi ke KPPN di wilayahnya ya Bapak Ibu. Mohon izin Bu Yanti, saya tambahin satu lagi. Jangan lupa bertanya sama Kanwil, sama Blioga dan tim juga di Kanwil ya. Karena Ya, kami juga siap. di Kanwil juga punya CSO khususnya untuk yang menangani khusus DJP juga ada Bapak Ibu. Nah, jadi Baik, Pak. pilihannya tambah banyak nih. Mau tanya sama siapa aja bisa ini. Ya, ya. Silakan Siap. Bapak Ibu. Dari satker mana ini? Ada yang mau bertanya? Ini jangan malu-malu bertanya, nanti ada souvenir cantik nih dari Kanwil nih. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya atau dari dari Bu Claudina Simanjunta. Silakan Bu. Silakan buka open mic-nya. Selamat pagi Bu Yanti. Izin bertanya Bu, Pagi. mungkin selama penggunaan DJP ini bendaharanya ada pernah mengalami kendala apa ya Bu? Mungkin bisa di-share kendala ataupun kemudahan yang dihadapi oleh bendahara pengeluarannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Claudia. Izin saya langsung merespon Pak Yoga. Ya, jadi kendala yang pertama lancar, tidak perlu kita narik tunai, jadi memang cashless. Tinggal kemudian untuk kendala kami di tahun 2023 ini 2 kali pembayaran yang nyangkut gitu Mbak. Yang pertama senilai
Jadi kita sudah mentransfer nih ke rekanan, tetapi rekanan tidak menerima transferan kita. Untuk solusi dari KPPN, kami menghubungi pihak Bank BRI. Nah, jadi Bank BRI yang melapor ke pusat, kemudian proses yang lain. Jadi kami hanya menunggu saja. Cuma memang ada masalah laporan akhir bulanan kami tidak cocok kan karena ada kekurangan kas. Jadi penyelesaiannya kebetulan hampir 1 bulan. Jadi ada ketidakcocokan kas di akhir bulan, tetapi 2 kali transaksi ada kendala diselesaikan dengan baik oleh pihak Bank BRI. Begitu Mbak Claudina. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Ini pertanyaan bagus juga nih. Kebetulan Bu Claudina ini kan bendahara nih di G. Jadi memang kami di tahun 2023 hanya 2 saja yang seperti itu. Mungkin karena jaringan atau aplikasi ada kendala. Gitu. Jangan khawatir. Gitu. mungkin itu Bu Claudina ada mungkin yang mau dirasa kurang jelas? Cukup? Cukup Pak. Oh, terima kasih Bu Claudina. Ini pertanyaan di role bendahara nih Bu Yanti. Pada luar biasanya Bu Yanti bisa juga nih ternyata ya menguasai paham juga ya di role bendahara karena luar biasa untuk role bendahara sebenarnya simpel ya Bu Yanti ya di DJP. Tapi kalau dia kendala, dialah yang nanti bisa menghambat transaksi di role itu ya. Nah, jadi intinya hati-hati pada saat sebelum pembayaran eksekusi pembayaran via virtual account maupun via KKP Bapak Ibu. Ada lagi yang raise hand, silakan. Nah, ini saya contohkan kalau mau raise hand. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum familiar, mohon maaf ini karena kan pakai Teams ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oh, dari BPS Karangasem. Nah, silakan. Mohon izin, silakan Bapak atau Ibu ini, silakan boleh open mic-nya dan videonya. Mohon izin. Halo, apakah saudara saya terdengar? Silakan Pak. Ini mau nanya, saya ambil apa sih ya mau? Kan kemarin kami sudah mencoba melakukan transaksi, cuma gini, dari bendahara itu merasa kan di JP itu mereka juga harus membayar lewat CMS juga gitu. Jadi kayak double kerja gitu loh Pak. Maksudnya sudah dibuka di DJP, nanti sama aja pembayarannya itu lewat CMS gitu. Itu aja sih Pak. Mungkin bukan pertanyaan sih ini. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin sama Bapak siapa ya? Saya tadi lupa bertanya. Maaf, Fendi Pak. Pak BPS Karangasem. Mohon izin, mohon maaf. Dari Bapak. Fendi. Oh, Pak Fendi dari BPS Karangasem. Ini silakan Bu Yanti mau dijawab dulu, silakan. Hal ini juga sempat saya tanyakan Pak Yoga ke bendahara. Oh, ternyata Ibu buka aplikasi lain lagi selain aplikasi DigiPay. Ya benar Bu, nggak apa-apa Bu, nggak ribet. Saya tanya gitu. Daripada saya ambil keluar tunai, mending saya duduk diam hanya pindah browser saja. Nggak sulit kok Bu, nggak ribet. Seperti itu Pak Yoga jawaban dari bendahara. Terima kasih Bu Yanti. Ini Pak Fendi. Jadi memang sih awal-awal itu mungkin karena kayaknya ini Bu Yanti kan ada memang sih beberapa bendahara yang masih suka tunai ya Bu Yanti ya. Iya. Kebetulan tim kami ya sangat terbuka Pak dengan kemajuan teknologi dan penggunaan DigiPay 1. Nah, ini mungkin saya bisa tambahkan nih Pak Fendi, bisa disampaikan ke Ibu atau Bapak bendahara nggih di BPS Karangasem.
Ibu Bendahara. Oh, Ibu Bendahara, mohon sampaikan bahwa memang sih merubah kebiasaan tuh tidak nyaman ya Bu Yanti ya di awal-awal Ya, ya benar-benar. pasti Itu ya. yang susah, tantangan yang berat juga di awal. Tapi ini mohon saya izin menambahkan Pak Fendi, saya dari kacamata mungkin saya sebagai dulu pernah menjabat bendahara juga ya Pak Fendi. Jadi CMS itu sebenarnya kan aplikasi yang memudahkan kita ya, sebuah fasilitas untuk kita bisa bertransaksi non tunai lagi ya. Jadi kita bisa lakukan transaksi secara digital. Nah, untuk transaksi non tunai itu pasti punya beberapa kelebihan ya. Yang pertama pasti kita jauh lebih aman daripada namanya ada kesalahan transaksi ya Bu Yanti ya. Iya. Namanya transaksi digital pasti kan ada yang namanya approval, kemudian pengecekan. Nah, kemudian historisnya juga lebih mudah ya Bu Yanti ya, Bapak Ibu semua, mungkin para bendahara yang hadir. Jadi historinya itu juga lebih mudah karena penyajian informasi seluruh transaksi yang sudah kita lakukan akan terdeteksi secara Ya. digital. Ya, Rekam benar, jejak digitalnya ada ya kan. Jadi Ya. kalaupun ada sesuatu lain hal, ya ini saya berdoa semoga di wilayah Bali semua aman-aman saja ya. Jangan sampai kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa mendeteksi via aplikasi digital tadi ya, melalui CMS. Nah, memang rekening bendahara pengeluaran dari yang semulanya jadi dari rekening giro berubah ke rekening virtual, itulah yang membuat sekarang ada namanya fasilitas baik itu CMS di BRI, kemudian MCM di Mandiri dan sejenisnya di bank lainnya Bapak Ibu. Nah, itulah sebenarnya fasilitas itu dibuat untuk memudahkan kita semua, khususnya Bapak Ibu sebagai bendahara, dan juga jangan lupa untuk memudahkan para pimpinan sebagai atasan langsung kita memonitor pelaksanaan transaksi. Mungkin gitu ya Bu Yanti ya? Ya. Karena Pak izin juga di DigiPay ini mengintegrasikan banyak pekerjaan Pak, mulai dari pengerjaan pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporannya. Dan saya juga saya tidak tahu gimana aplikasi bendahara Pak. Menurut bendahara itu ternyata juga ada hasilnya yaitu LPJ Pak dari sana, dan ada pajak seperti selisih pajak bisa langsung dicek di DigiPay. Jadi kita merasa lebih gampang Pak. Sangat jauh lebih gampang dari sebelum-sebelumnya. Begitu, Pak. Nah itu Bapak Ibu tadi udah disampaikan tuh, pengecekan pajak jauh lebih mudah ya Ya. kan bagi bendahara, bahkan PPK dan PPSPM sebagai Ya. verifikator dokumen pengelola keuangan yang ada di satuan kerja. Nah, inilah makanya kami dorong Bapak Ibu semua untuk bertransformasi digital ya, tidak hanya di GPay tetapi juga menggunakan KKP dan juga menggunakan fasilitas virtual account seperti CMS, MCM atau segala aplikasi yang terkait pengelolaan rekening virtual yang ada di satuan kerja Bapak Ibu. Ada lagi? Tapi sebelumnya Izin apa? Pak, Oke, silakan. mumpung tadi ngomongin pajak, itu maaf Bu, pajaknya itu bisa terlihat setelah akan terbayar atau di awal itu. Sepertinya kemarin kami pernah bertransaksi di bawah 2 juta gitu. Kami perkirakan itu tidak kena pajak, namun ketika bertransaksi di DigiPay ternyata kena pajak gitu. Itu bisa dideteksi di mana ya Bu ya? Kami tidak melihat di awal gitu, ketika mau pembayaran, oh ternyata ini kena pajak gitu. Kemarin saya Mungkin kami yang bertanya, kurang familiar ya. Iya, itu. Mungkin kalau soal itu saya belum pernah bertanya terkait perpajakannya di mana kapan kelihatan, tapi langsung menurut penjelasan si bendahara langsung kelihatan berapa kena pajak. Jadi kita tidak perlu menghitung seperti itu sih Pak. Kalau untuk kapan terlihatnya saya belum sempat mengkonfirmasi. Begitu Pak. Terima kasih Bu Yanti. Mungkin ini lebih teknis ya. Mungkin lebih teknis Ya, ini. lebih teknis. Kalau Bapak mau bertanya mungkin nanti bisa dihubungi ke saya via WhatsApp. Mungkin nanti akan saya hubungkan dengan bendahara.
Gitu Pak Nah, Fendi. itu. Terima kasih Bu Yanti. Nah, tuh Bapak Ibu udah dibuka tuh bisa share-share nih sama Bu Yanti nanti. Mungkin sebelum saya sedikit memberikan tanggapan, mohon dibantu dari Mas Fahmi nih dari KPPN Amlapura, bisa bantu. Silakan Mas. Silakan Mas Fahmi. Ya gimana Bi, maaf tadi lagi ada yang dikerjakan. Mas Fahmi, ini ada teman-teman dari BPS Karangasem nanya gimana nih untuk teknisnya terkait perpajakan di DJP 1, kemudian apa yang harus dilakukan oleh satuan kerja. Nah, ini sebelum saya memberi tanggapan mungkin ada tambahan dari Mas Fahmi dulu. Oh iya, mungkin yang terkait perpajakan sekarang di DigiPay itu sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu berdasarkan kategori barangnya. Nah mungkin jadi Bapak Ibu ke vendornya bisa pastikan jangan sampai barang yang dipilih ataupun yang dipublis itu salah kategori. Kenapa? Karena setiap kategori barang itu menentukan dari nilai pajaknya itu sendiri. Dan juga minimal besarannya. Jadi misalkan contohnya kayak ATK, ya ATK itu akan ada potongan pajak jika belanjanya lebih dari 2 juta itu sendiri. Nah, kemudian untuk di DigiPay ini hanya saat ini masih berdasarkan perhitungannya saja. Jadi belum interkoneksi ke portal pajak ya, SSO pajak, sehingga nanti ketika pembayarannya melalui PA itu tuh Satker tetap harus membuat billing manual dan membayarkannya secara mandiri. Namun ke depannya akan diinterkoneksikan langsung. Nah, kemudian sedangkan untuk yang KKP mungkin nantinya tidak ada potongan pajak ya, tidak ada PPN ataupun PPh 22. Mungkin itu saja, William. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Jadi intinya Bapak Ibu itu silakan berbelanja ya Mas Fahmi ya. Nanti terkait pengenaan pajak nanti sesuai dengan jenis barang sama dengan besaran yang Bapak Ibu belanja di GPay. Ini saya sedikit share kepada Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa satker yang berbelanja yang kena pajak di GPay. Jadi luar biasa Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menghitung manual ya Mas Fahmi ya. Jadi sudah secara otomatis di DJP 1 itu sudah menghitung pengenaan pajak, tarif pajak yang akan dikenakan di belanja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir, tidak usah bingung pada saat harus membayar, itu sudah pembayaran bersih ya Mas Fahmi ya ke rekening vendor. Jadi kita sudah pure clear hanya berapa transaksi yang harus dibayarkan, jumlah bersihnya berapa yang harus dibayarkan ke vendor. Nah, kemudian sebelum itu ada tampilan bahwa besaran pajak baik itu PPh maupun PPN nanti akan dihitung secara otomatis oleh DJP 1. Nah, memang repotnya Bapak Ibu hanya membuat billing ya, Mas Fahmi ya, membuat apa? Atau bahasa sederhananya Bapak Ibu membuat SSP lah ya, zaman dulu namanya SSP ini, membuat billing pajak, tapi jumlahnya itu sudah ada tercantum di apa namanya invoice yang ada di DJP 1 Bapak Ibu. Jadi mudah, sebenarnya mudah. Nah, kedepannya kebetulan, nah ini salah satu keunggulan DJP 1 adalah karena yang mendesain adalah Kementerian Keuangan Bapak Ibu, aplikasi marketplace ini, maka kita akan menjadikan satu, baik itu dari manajemen vendor, manajemen pemesanan, pembayaran, sampai dengan manajemen pelaporan dan perpajakan akan menjadi satu di DJP 1. Nah, ini keunggulan DJP 1 yang akan dikembangkan mulai dari tahun 2024 ini akan jauh lebih masif lagi ya pengembangan di DJP 1. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir untuk menggunakan DJP 1. Nah, itu mungkin ada tambahan Bu Yanti? Silakan, atau kalau sudah cukup Bu Yanti yang mohon izin. Terputus Bu Yanti.
Nah, sambil kita menunggu, Bapak Ya. Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ini ada satu Bu dari Bu Mila. Bu Mila, selamat pagi. Oh sudah siang ya? Mohon maaf. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Yoga. Apa Saya kabar? Mila dari Bepom Denpasar Pak. Silakan. Izin bertanya untuk pembelanjaan itu apakah hanya bisa belanja habis pakai saja? Kalau untuk persediaan gitu nggak boleh ya Pak ya? Terus yang kedua, kalau misalnya kita belanja nih, di pagi kita belanja beberapa, habis itu nanti siang kita belanja lagi, itu invoice-nya jadi satu, di satu hari itu jadi satu invoice-nya atau jadi beda-beda ya Pak ya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Mila. Nah ini pertanyaan yang bagus juga nih Bu Yanti. Apakah belanjanya hanya boleh yang Ya. barang habis pakai, apa boleh semua? Atau yang kedua pertanyaannya adalah apakah kalau kita belanja dalam satu hari yang sama menjadi satu invoice? Silakan Bu Yanti. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Mila. Jadi kita belanja itu sesuai dengan akun-akunnya Pak Yoga. Jadi akun belanja ATK tidak bisa dijadikan satu dengan belanja bahan habis pakai. Jadi yang saya lihat prosesnya, karena saya tidak menjalankan, kita belanja dulu di bahan habis pakai, lalu kita lanjutkan proses nego. Nah, jadi sudah ada pemisahan kwitansi. Selanjutnya kita misalnya di dalam satu toko kita pesan lagi untuk belanja ATK-nya. Seperti itu. Jadi untuk transaksi terpisah apabila akunnya beda. Tergantung maunya kita, Ibu Mila. Kalau memang kita mau jadikan satu, bisa, mau dipisah juga bisa. Dan pemisahannya itu dengan melanjutkan proses yang mana yang mau dipisah, dilanjutkan dulu prosesnya, kemudian transaksi berikutnya dilakukan. Begitu, Ibu Mila. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Yoga, dari segi teknisnya, karena saya tidak pernah menjalankan. Terima kasih Bu Yanti. Jadi intinya boleh ya Bu Yanti ya? Mau Boleh. belanja apapun selama dalam apa ya, khususnya belanja barang ya, baik itu belanja barang tersedia operasional di sana ya. atau persediaan, itu semuanya bisa ya. Tips dari Bu Yanti ini bagus nih Bu Mila. Kita harus pisah ya Bu Yanti ya, biar SPJ-nya juga lebih mudah. Dan satu catatan tambahan dari kami adalah kalau dipisah, otomatis lebih mudah nanti di perekaman saktinya Bu Yanti ya, Ya, di benar, aplikasi Pak. sakti. Benar. Jadi Bu Mila belanja barang operasional boleh dilakukan di DJP1 atau belanja keperluan sehari-hari lah namanya ya. Bisa juga belanja persediaan. Nah, caranya adalah memang lebih baiknya dipisah ya Bu Mila, biar nanti pencatatan selanjutnya di Sakti itu jauh lebih mudah. Kemudian tadi ada pertanyaan kedua, mohon maaf Bu Yanti, kalau misalnya kita pesan, contoh katakan pesan A, barang A di pagi ini, kemudian sorenya kita pesan barang B, kemudian langsung diantarkan dan dibayarkan pada hari yang sama ya Bu Mila ya? Nah, Iya. itu apakah menjadi satu invoice? Mohon share-nya Bu. Ya. Kalau menurut saya tergantung permintaan Satker, Ibu. Jadi memang kita belanja di satu vendor, tetapi kita mencairkan atau membayar tagihan kita itu dari kegiatan yang berbeda, Pak. Jadi itu berbeda invoice-nya, walaupun diantar dan dibayar dalam satu hari. Jadi tergantung kegiatan kita dibayarkan dari anggaran yang sama atau beda. Kalau anggaran yang sama atau kegiatan yang sama, dijadikan satu invoice. Tapi kalau anggaran atau kegiatannya dibayar berbeda, dipisah invoice-nya, dibedakan. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Bu Yanti. Bisa diterima Bu Mila? Izin Pak, mau bertanya lagi. Tapi kalau misalnya beberapa akun kita jadikan satu invoice itu bisa ya tetap ya? Kalau menurut saya jangan Ibu. Jadi kita dalam pertanggungjawabannya jadi susah memilah, oh ini ternyata akun belanja ini, akun belanja. Jadi kalau di global seperti itu akan susah dalam melacaknya.
gitu sih. Oh, Jadi gitu. kalau emang Iya. beda akun, kalau menurut saya mending dipisah. Jadi Oh, gitu. khusus dia pencatatan masing-masing. Iya Bu, kalau misalnya untuk persediaan Bu, kan kita input BAST di Sakti. Ya, ya. Nah, itu biasanya kalau belanja lewat DigiPay itu nomor kwitansinya, nomor invoice yang keluar dari DigiPay yang Bu pakai ya? Iya, yang keluar dari DigiPay. Jadi kan beda-beda kwitansi. Itu beda-beda. Ya. Ya. Begitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak Mila. Terima kasih Bu Mila juga. Terima kasih Bu Yanti. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, pada saat inilah pentingnya kita menggunakan transformasi digital ya Bu Yanti ya. Ya. Jadi di DigiPay sendiri itu sudah memfasilitasi pola yang sama dengan aplikasi Sakti Bapak Ibu. Jadi pada saat kita berbelanja dan kita mau memilah ya, membedakan antara belanja barang operasional dan persediaan, maka itu akan otomatis sejalan juga dengan pertanggungjawaban yang ada di aplikasi Sakti ya Bu Yanti ya. Jadi benar, Pak. inilah pentingnya kita menggunakan DigiPay 1 karena pada saat kita berbelanja itu kan kita melakukan komunikasi ya Bu Yanti ya. Melakukan komunikasi antara PPK, pejabat pengadaan, sama bendahara. Jadi tidak ada miskomunikasi nanti dalam hal pembebanan akun, tidak ada namanya miskomunikasi dalam hal, oh ini masuk ke ranah belanja mana, ke anak itu jauh lebih diminimalisir. Nah ini Bapak Ibu, keunggulan yang kita kita dapatkan kalau kita menggunakan DigiPay 1 Bapak Ibu. Ya. Oke, masih ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Atau mungkin ada yang mau share? Boleh juga, silakan. Mohon izin. Ada dari dari mana ini? Dari Satker mana nih? Bapak atau Ibu nih, mohon maaf. Dari Kadek Supri Budiana, silakan. Open mic. Selamat siang Pak Dioga, Iya. selamat siang Bu Yanti. Perkenalkan saya Kadek Supri Budiana. Ini saya tetangganya Bu Yanti nih di kantor agama Kabupaten Buleleng. Tetangga kantor. Begini Pak, mohon izin mungkin bertanya, sharing mungkin terkait penggunaan DigiPay juga. Kami di sini di kantor agama baru mulai menggunakan DigiPay secara terus-menerus lah istilahnya, untuk persediaan khususnya kami fokus semua di DigiPay. Nah, cuman ada di kami, di beberapa satker kami itu terkendala terkait pembayaran, Pak. Mungkin masukannya, kemarin kami sempat terkendala di pembayaran itu. Kalau untuk DigiPay itu kan pembayarannya katanya lewat UP dan TUP saja yang bisa, sementara LS belum bisa. Nah, kemarin kita terkendala pada saat pembayaran menggunakan CMS. CMS-nya itu kan ada menggunakan token, informasi dari bendahara kami. Nah, sementara tokennya itu rusak, Pak, masih rusak, sehingga ketika melakukan pembayaran itu bendahara kami harus melakukan transaksi ke ATM terdekat lah istilahnya untuk melakukan transfer pembayaran. Nah, apakah ada mungkin solusi terbaiknya Pak? Karena kemarin kita sudah melakukan perbaikan token dari Bank BR-nya, cuman responnya agak lama Pak. Nah, seperti apa mungkin solusi terbaiknya terkait dengan pembayaran tersebut? Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin kami selama menjalankan DigiPay ini mungkin memang dipermudah memang secara pengaplikasian, cuma nanti sekedar masukan mungkin Pak di gini-nya Pak terkait DigiPay, apakah di DigiPay itu tidak bisa nanti kita melihat itu di aplikasinya itu, misalnya dalam satu kali transaksi itu dipaketkan untuk gininya, karena saya kan di pejabat pengadaan kan banyak transaksi, ketika melakukan negosiasi, ini negosiasi akun apa ini gitu, mungkin kayak di e-katalog kan misalnya dalam satu kali transaksi itu kan dipaketkan Pak, misalnya pengadaan A gitu, ada nanti ketika klik paket itu ada rinciannya seperti apa. Nah, kalau di DigiPay sekarang kan rinciannya itu diglobalkan Pak,
tidak dijadikan tidak dipaketkan itu. Mungkin nanti itu bisa dipermudah mungkin biar nggak terlalu banyak sekali barang-barang yang ketika kita melakukan itu banyak sekali barang-barang di DGP mungkin bisa dipaketkan di DGP-nya nanti Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Kade. Ini mohon mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bu Yanti dulu nih. Bu Yanti yang pertama tuh, cuma Terkait satu aja sih token itu ya. pertanyaan. Satu Ya, aja terkait token. kendala penggantian token nih. Nah, ini Ya. sudah teknis ini. Saya lihat Bendahara. Ya. Mungkin ada info dari Bu Yanti, silakan. Kalau untuk permasalahan ini sih kami belum pernah Pak. Jadi mungkin kami tidak memberikan solusinya, tidak bisa memberikan solusi. Baik, Gitu. baik. Lebih Di ke sini koordinasi ke pihak bank aja sih. di pihak bank ya Bu ya. Mungkin di sini ada teman-teman dari KPPN Singaraja. Jadi Pak Kadek, sebenarnya gini, untuk terkait pergantian token itu kita bisa bantu ya dari teman-teman KPPN maupun dari Kanwil nanti untuk bisa memfollow up biar pergantiannya lebih cepat ya. Nanti kami bisa memfollow up. Jadi selain permohonan dari satuan kerja, kemudian ditindaklanjuti juga dari follow up dari Satker. Alangkah baiknya juga nanti bisa disampaikan ke KPPN atau ke Kanwil untuk kita bisa memfollow up juga untuk segera digantikan, dilakukan penggantian token dalam waktu yang tidak terlalu lama ya Pak Kadek. Nah kemudian tadi usulnya bagus nih, negonya satu-satu ya Pak Yoga, Bu Yanti. Jadi negonya nih repot nih. Kalau misalnya dalam belanja ada 20 item aja, negonya satu-satu nih ya. Benar begitu ya Pak Kadek ya, Bu Ya Yanti. betul Pak. Jangan khawatir, kita udah usulin kok. Pak Kadek, kita dari Kanwil, kami sendiri dari tim evaluasi di level Kanwil itu sudah kemarin secara resmi baik via surat maupun juga ada pertemuan khusus kami dengan teman-teman dari Direktorat PKN di pusat sebagai PIC DJP dan sedang dilakukan pengembangan nanti tunggu tanggal mainnya aja ya. Jadi biar nanti lebih mudah lagi untuk nego dalam proses nego atau teknis lainnya. Namun memang sih di GP1 ini dapat kami sampaikan ke Bapak Ibu adalah kami tetap regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengadaan barang dan jasa itu semua diimplementasikan atau secara teknis sudah diimplementasikan ke DJP1, Bang. Jadi memang kita harus mengacunya terhadap ketentuan maupun regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tapi ini usul yang bagus Pak Kadek, sudah kami sampaikan dari triwulan 3 tahun lalu sih. Nanti masih dibicarakan bersama teman-teman kantor pusat dan juga mungkin di Kanwil untuk dapat pemecahannya, penanganannya dan juga nanti update secara periodik di DJP nanti Pak Kadek. Mungkin itu Pak Kadek, ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Mungkin nanti coba lagi saya akan koordinasi lagi terkait dengan token, terutama masalah token ini. Jadi memang agak terkendala lah sedikit untuk bendahara kami karena harus ke bank atau ke ATM terdekat untuk melakukan transfer pembayaran. Nanti dibantu sama Mas Rian dari Singaraja atau bisa langsung ke teman-teman di KPPN Singaraja, ada tim di sana yang bisa membantu ya Pak Kadek. Jangan sungkan-sungkan untuk ini koordinasi Pak. Oke Pak, sudah Pak. Tetap kalau butuh Kanwil silakan nanti sama KPPN Singaraja Pak. Welcome Welcome sekali KPPN Singaraja. Mas Yoga. Silakan. Ada tambahan? Oh ini dari Pak Pras ini. Ya, saya penghuni lama. Selamat siang Bu Yanti, salam ketemu lagi ini walaupun melalui Zoom ini. Mungkin ini sharing pengalaman aja. Jadi gini, ini bukan hanya untuk teman-teman di Kemenak Karangasem aja, mungkin di semua satker yang hadir Mas Yoga. Jadi gini, ketika satker mengalami kendala terkait apapun itu, baik itu token ataupun kartu kredit, jangan diam. Intinya itu Mas. Jadi
kami dulu juga di Singaraja dulu ya, ketika mendatangi Satker itu salah satu bukti aja tokennya mati 6 bulan tapi diam gitu. Nah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika kita dorong di GPay nggak bisa Pak, tokennya mati sudah berapa lama, 6 bulan loh, kenapa kok diam itu kan. Kami sudah bersurat ke BRI tapi tidak ditembus. Nah itu sama, mungkin di Satker lain pun sama, mungkin di Denpasar, di Karangasem mungkin sama. Nah mungkin yang paling baik adalah ketika Satker mengalami kendala token maupun kartu kredit yang bermasalah, langsung segera laporkan ke KPPN, gitu kan. Nanti seksi bank teman-teman di seksi bank maupun di CSO KPPN itu akan membantu untuk segera menyelesaikan. Baik itu mungkin kalau dulu saya pengalaman kasih PDMS lah, itu kalau ngubungin bank tuh tiap hari saya apa PIC-nya bank itu saya pegang gitu. Jadi Pak, di mana kurangnya? Apa yang kurang? Satkernya sudah dihubungi belum? Tolong deh segera. Kalau bisa minggu ini segera selesai. Itu kita bisa menekan teman-teman di PIC perbankan gitu. Walaupun dalam artian kita sebenarnya tidak punya hak untuk ke sana, tapi ini untuk kepentingan satker-satker kita di wilayah kerja KPPN itu kan. Itu dulu yang kita lakukan. Mungkin termasuk tempat Bu Yanti dulu juga kita monitoring kan seperti itu. Jadi teman-teman di mana Jembrane dulu kalau kita monitoring juga seperti itu. Jadi ketika ada masalah jangan diam. Pak, kita sudah lapor ke BRI, tembusannya ke KPPN. Itu yang paling penting karena biasanya kalau teman-teman yang di KPPN itu sama teman-teman di perbankan akan didengarkan. Karena mereka sudah punya grup di PIC-nya masing-masing itu Mas Yoga. Mungkin itu Mas Yoga untuk yang kendala kartu token yang mati maupun dengan KKP yang biasanya bermasalah atau mungkin KKP yang datanya dicuri kan. Singaraja sendiri dulu sampai 2 kali kalau nggak salah dibobol orang yang nggak dikenal gitu kan. Ya itu juga tapi tidak menyurutkan langkah untuk menggunakan KKP. Gitu aja Mas Yoga. Salam buat teman-teman BPN Singaraja. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Nah ini Amin. info yang bagus nih dari Pak Pras. Mungkin juga terus kami sampaikan ya di KPPN Hamlapura, KPPN Singaraja, KPPN Denpasar. Kalau misalnya ada masalah, segera koordinasi dengan KPPN dan juga atau di Kanwil juga di kami. Biar kami juga tahu. Nanti kalau misalnya ada surat menyurat teknisnya baik surat menyurat ke bank bisa ditembusin ke kami nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti kami bantu nih. Ini pasti ada yang KKP-nya belum diterima, kemudian CMS-nya belum aktif. Nah, itu bisa kami bantu. Yang penting koordinasi Bapak Ibu. Karena kami juga sudah ada PIC-nya ya untuk yang menyelesaikan masalah ini. Intinya jangan sungkan-sungkan berkomunikasi dengan kita. Nah, ini masih ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Oh, masih ada ini Bu Yanti. Satu lagi dari Bu Dewi. Silakan Bu. Baik, selamat pagi Pak. Kami dari Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Bali. Oke, PJN. Kami kemarin bermasalah juga seperti Pak Kadek untuk hard token-nya mati. Kami kebetulan menggunakan Bank Mandiri. Kami sudah bersurat ke Bank Mandiri cabang Udayana. Kemudian sudah ada balasan. Cuman pada saat kita implementasi untuk soft token-nya itu tidak berhasil, tapi statusnya sudah aktif. Jadi kami sudah bersurat kembali sudah dari tanggal berapa ya? Tanggal 5. Kami jadi kemarin kita di GPay kita karena sudah pada tahap pembayaran, terpaksa kami tarik tunai dulu, baru kami setor tunai menggunakan virtual account Doku. Jadi selama ini kami 1 bulan ini kami transaksi di GPay pembayarannya dengan metode pembayaran tunai. Nah, maksud kami untuk mempercepat dari pihak Bank Mandiri Udayana ini, tadi kan KPPN mau memfasilitasi. Apakah kami bersurat resmi ke KPPN atau gimana Pak ya? Baik Bu Dewi, ini mungkin mohon izin Bu Yanti, ini kayaknya sudah di ranah kami ya, Kanwil dan KPPN. Silakan Pak. Oke, silakan Bu Dewi nanti menyampaikan info ini ke KPPN, bisa nanti juga ditembuskan ke Kanwil ya, Kanwil DJPB Provinsi Bali untuk segera mendapat penanganan ya Bu Dewi. Karena ini saya perlu pelajari teknisnya ya, kendala teknisnya seperti apa.
historisnya seperti apa, biar nanti kami bisa menghubungi PIC dari Bank Mandiri juga. Kebetulan saya juga punya PIC-nya Mandirinya juga ada, untuk bisa nanti direspon secara semua bisa kok Bu. Nah yang penting nanti kita tahu kronologinya, kemudian nanti bisa disampaikan aja secara surat ya ke kami di KPPN Denpasar, nanti tembusannya ke Kanwil DJPW Provinsi Pak. Mohon izin Bu, untuk pembayaran apakah ada kendala nggak dengan metode yang Ibu lakukan selama sebulan ini? Tidak sih Pak. Sambil kita tangani masalahnya nanti. Belum ada sih, kami akhirnya ya tarik tunai lalu repot jadinya ya. Ya, jadi cuma menyebutkan nomor virtual account-nya aja, nanti di teller terbayar sih Pak. Ya nanti bisa japri ke saya juga Bu, untuk kami saya coba pelajari dulu ya kemarin kendala di tokennya ya yang di Mandiri. Iya Pak, karena dari hard token pindah ke soft token kan yang sekarang. Iya betul, dari itu memang sempat disampaikan juga di forum kami di kantor pusat bahwa ada terkait itu ya, hard token ke soft token khususnya di Bank Mandiri ya, MCM ya. MCM Bank Mandiri Pak, cuman sudah lebih dari 3 minggu ini kami jadinya nggak bisa transaksi. Baik, terima kasih Bu Dewi, nanti bisa dijapri juga ke saya nggih untuk ini. Mungkin ada yang mengalami kendala yang sama, nanti bisa juga Bapak Ibu ke koordinasi dengan KPPN-nya, dan juga nanti kami di Kanwil pun dapat tembusan suratnya ya kalau dari satuan kerja. Masih ada lagi yang mau bertanya? Mau ini? Silakan di open mic saja. Izin Pak Yoga mau bertanya lagi. Oh nggih, silakan. Ini kan kami ada pejabat pengadaan itu 2 dan memiliki 2 user. Kalau di hari yang sama keduanya melakukan transaksi di DigiPay itu bisa kan ya Pak ya? Di hari yang sama. Oh oke, 2 PPK melakukan transaksi yang sama ya? Iya Pak. Oke, baik. Oke, nah untuk 2 PPK bisa melakukan transaksi yang sama karena di DigiPay 1 itu kan perekaman PPK-nya akan masing-masing ya, kode PPK-nya. Nah itu sebenarnya dari pemesanannya juga PBJ, kebetulan saya agak tahu nih dikit-dikit informasi dari BPOM Denpasar ya Bu Mila ya? Iya benar Pak. PBJ-nya juga masing-masing PPK ada juga ya masing-masingnya? Iya, masing-masing memiliki PBJ satu-satu. Jadi nanti teknisnya ini memang karena saya belum pernah coba ya, tapi silakan nanti dilakukan transaksi pada hari yang sama. Nanti kita lihat Bu Mila, harusnya sih bisa sih, harusnya. Karena dia akan menginduknya dari PBJ ke PPK-nya juga masing-masing ya Bu? Iya. Jadinya kita coba dulu kalau gitu jadinya ya Pak ya. Atau mungkin bisa saya dibantu mungkin dari teman-teman KPPN, ada yang pernah mengalami kondisi seperti ini, ada pemesanan dari masing-masing PBJ dengan PPK, kode PPK yang berbeda-beda. Silakan dari Denpasar, saya lihat ada di sini. Atau teman-teman dari CSO, rekan-rekan dari CSO. Oh, mungkin lagi ada aktivitas juga. Mohon izin Bu Mila, nanti bisa sambil saya ini aja ya, asistensi aja ya. Saya dampingi nanti untuk yang pelaksanaan transaksi dari 2 PPK yang berbeda. Ya. Ya, baik Pak. Nanti saya asistensi. Ya. Nanti saya asistensi aja karena ini terlalu teknis nih. Nanti biar saya mengasistensi aja. Nanti mungkin saya bisa share ke Bapak Ibu yang lainnya juga. Kalau ada yang PPK-nya dalam satu satker beberapa PPK. Kebetulan kalau Bu Yanti cuma 1 ya PPK-nya ya? Ya, 1 PPK Pak.
Siap. Kalau itu sudah masalah teknis nanti biar saya mungkin bisa mengasistensi nanti di teman-teman di Bepom dan Pasar. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sebelum saya ini menanyakan yang terakhir nih kepada Bu Yanti. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Atau ada sharing? Kalau tidak ada mungkin mohon izin Bapak Ibu saya mau ada satu pertanyaan nih Bu yang mengganjal ya. Sebenarnya saya pengen tahu banget nih dari Bu Yanti langsung dan teman-teman dari tim Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kan kita udah lihat nih Kantor Pertanahan Buleleng itu luar biasa sudah meraih prestasi yang banyak banget terkait dengan pengelola keuangan ya. Salah satunya mungkin kalau saya bacakan di sini adalah Satuan Kerja peringkat pertama dan predikat outstanding terhadap kinerja terbaik penggunaan uang persediaan dengan sistem DigiPay. Kemudian peringkat ketiga kemarin di tahun 2022 bahwa best performance DigiPay di lingkup KPPN Singaraja, dan puncaknya kemarin Bu Yanti adalah peringkat pertama ya, Satker atau Satuan Kerja Best Performance Implementasi DigiPay Marketplace tahun 2023 lingkup KPPN Singaraja. Saya mohon Ibu Yanti bisa berbagi kiat dan tipsnya untuk Bapak Ibu semua satuan kerja di wilayah Bali ini, apa sih yang harus dilakukan kok bisa sampai meraih prestasi itu? Kira-kira kiat dan tipsnya apa sih? Silakan Bu Yanti. Ya, terima kasih Pak Yoga. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama tentu saja dukungan dari pimpinan Satker, kepala kantor kami. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan juga sudah sebelumnya, bahwa arahan sudah dari pusat, dari Kementerian Agraria, dan kemudian secara berjenjang ke tingkat kantor pertanahan. Dan Pak Kepala sangat antusias. Secara periode beliau selalu menanyakan bagaimana DigiPay, transaksi DigiPay, bagaimana ada kendala, lalu hasilnya apa, gitu Pak. Kemudian juga ada peranan dari pejabat membuat komitmen. Jadi memang karena pengalaman kami di 2022 ada pemeriksaan, nah di 2023 komitmen sangat kuat dari PPK bahwa semua transaksi dari belanja barang, belanja modal, kemudian belanja pemeliharaan yang tersedia di vendor DigiPay harus melalui transaksi harus melalui DigiPay 1. Dan kemudian selanjutnya saya selaku pejabat pengadaan seperti yang tadi juga saya bilang merayu dan sedikit mengancam untuk vendor agar mau bertransaksi dengan DigiPay 1. Dan tentu saja kerjasama semua tim dari perencanaan, kemudian pelaksana anggaran dan pelaporan juga kami selalu berkomunikasi, mulai dari belanja ini menggunakan akun apa, dan bagaimana, dan kemudian apabila kami masih memerlukan bagian perencanaan akan melakukan revisi. Jadi kami berusaha saling berkomunikasi, bersinergi, segera menyampaikan masalah atau kendala untuk bersama-sama dicarikan solusi. Dan yang terakhir tentu saja tidak lepas dari bantuan dan petunjuk dari KPPN Pak. Jadi kami sering berkonsultasi dan diarahkan dan lain sebagainya oleh pihak KPPN Singaraja. Kebetulan pelajaran Pak Plas tadi jangan diam sudah masuk Pak ke Kantor Buleleng Pak. Jadi jangan diam kalau ada masalah. Kalau ada masalah langsung lapor ke pihak KPPN Singaraja. Begitu Pak Yoga. Mungkin kiat-kiat dari yang selama ini kami jalankan, Pak. Baik, terima kasih Bu Yanti. Jadi ada kurang lebih ini ada 6 poin penting nih yang disampaikan Bu Yanti nih Bapak Ibu semua. Mohon dicatat nih. Yang pertama adalah dukungan pimpinan. Nah ini saya yakin semua pimpinan unit pasti akan mendukung ya Bu Yanti transformasi digital karena ya semua arahnya terkait pengelola keuangan baik itu dari penganggaran sampai dengan pelaporan itu sudah ke arah digitalisasi ya. Kemarin sudah ada launching yang terbaru lagi nih, Sakti dengan apa namanya perencanaan anggaran itu sudah dari Krisna ya, dari perencanaan anggaran itu sudah difasilitasi di Sakti. Nah ini Bapak Ibu, jadi tidak hanya dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, tapi belanjanya pun akan semua diarahkan secara digital, beralih ke digital. Jadi dukungan pimpinan yang pertama.
Kemudian peranan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Kenapa peranan PPK? Ini karena dari hasil pengalaman dari hasil pemeriksaannya Bu Yanti ya. Ya, benar Ya, Pak saya Yoga. jujur aja nih, Bu, Bapak Ibu, ini open-open aja ya, karena saya juga lama ya, 8 tahun jadi pejabat pengelola keuangan, bahwa diperiksa tuh nggak enak banget ya, Bu Yanti ya. Karena kita beban, jadi dengan hasil apa ya, pengalaman dari pemeriksaan-pemeriksaan, dari audit-audit maupun baik itu internal maupun eksternal, itu akan berpengaruh, kita harus apa ya, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa oke, kita harus beralih ke transformasi digital ya Bu Yanti ya. Benar, Pak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pejabat pengadaan harus rutin berkomunikasi dengan vendor. Dalam tanda kutip tadi sedikit mengancam, tapi mengancam bukan dalam hal negatif ya, hal positif Bapak Ibu, karena jangan lupa kita kan membantu mereka para UMKM juga, para UMKM lokal, karena jujur UMKM lokal inilah yang dapat membantu Bali kemarin itu bertahan atau survive di era pandemi kemarin selama kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu. Nah kemudian sinergi tim pengelola keuangan. Nah ini juga catatan penting nih dari Bu Yanti ya. Dulu saya di KPPN Bu Yanti pernah bilang tuh, kalau bisa pengelola keuangan satu ruangan aja deh, duduknya dekat-dekatan biar kita komunikasinya lebih enak. Nah itu hal-hal sederhana, tapi memang sinergi tim pengelola keuangan itu sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, kalau ada kendala, ada masalah, jangan lupa untuk komunikasi dengan KPPN, ya KPPN dan Kanwil. Nah, Kanwil juga akan membantu mengasistensi Bapak Ibu. Kita juga punya CSO-nya juga, punya tim pendampingannya juga. Jadi jangan sungkan, jangan menunggu masalah lebih berlarut-larut lagi ya. Segera diasistensi oleh Kanwil dan KPPN. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti, ini luar biasa. Senang sekali saya hari ini bisa bertemu Bu Yanti meskipun secara virtual. Sampai ketemu Bu, bulan Mei. Nanti saya akan berkunjung ke Singaraja. Dalam Baik Pak, iya, ada kegiatan khusus ya untuk ke Singaraja. Sampai bertemu di sana. Terima kasih banyak, ini sharingnya luar biasa. Salam kami Bu Yanti kepada Pak pimpinan, para pimpinan dan juga tim di sana. Semoga nanti kita bisa berjumpa ya di waktu lain kesempatan. Semoga tetap sehat Bu. Oh iya, Amin, sama-sama. selamat menjalankan ibadah puasa. Terima Ya. kasih. Sedikit lagi kita sudah memasuki hari libur panjang, jadi ya pasti akan bertemu ya satu dan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Yanti sudah share. Nanti mohon berkenan kalau ada Bapak Ibu yang mau share-share lagi. Dan juga nanti Bapak Ibu perlu diketahui bersama, ini Bu Yanti yang pertama nih sharing. Nanti masih ada para apa ya, kalau saya biasa sebutnya para the winner selanjutnya nih ya, masih ada kok Bapak Ibu. Ini yang baru wilayah Buleleng, nanti ada wilayah Denpasar maupun di Amlapura ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih. Kami dari Kanwil menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Semoga kantor pertahanan Kabupaten Buleleng bisa mempertahankan prestasi dan juga bisa meningkatkan prestasi. Amin ya. Terima kasih Bu Yanti, sekali lagi terima kasih ya. Saya kembalikan ke Mbak. Izin saya pantun Pak terakhir. Oh silakan Bu. Iya. Mohon dijawab cakep Pak. Silakan, pasti Bu. Jalan-jalan ke rumah Bu Asih. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cukup sekian dan terima kasih. Mari gunakan DigiPay 1. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih Bu Yanti dan Bu Yoga atas sesi sharingnya. Saya nggak mau kalah nih karena Bu Yanti udah kasih pantun ya. Saya juga harus balasnya pakai pantun nih Bu. Artis Ashanti merdu suaranya. Kalau nongol di TV, jangan sampai terlewat. Terima kasih Ibu Yanti atas kiat-kiatnya, sangat luar biasa dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan overview terkait kinerja DigiPay, Satuan Kerja di Provinsi Bali yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Kusuma Atmaja, Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi. Kepada Pak Dani langsung saja kami persilakan.
Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh Mbak Dina. Apakah Mbak Dina suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Yanti, Kepala Spak TU ya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Terima kasih atas inspirasi yang sangat menginspirasi Bu terkait dengan DJP. Semoga dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu di Satker yang lain. Yang saya hormati Pak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran atau yang mewakili dari Satker Mitra Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan Champion pada siang hari ini. Alhamdulillah acara dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih atas sharingnya dari Ibu Yanti terkait dengan DJP ini dalam implementasinya di lapangan. Sumbangsih dari luar biasa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang telah mengimplementasikan DJP secara optimal sehingga di awal tahun ini bisa mencapai pencapaian best performance terkait dengan implementasi DJP di lingkup KPPN Singaraja. Kita berikan aplaus kembali pada Ibu Yanti yang telah memberikan sharingnya kepada kita semua sehingga semoga dapat memberikan inspirasi kepada kita semua sehingga kita secara konsisten dapat mengimplementasikan DJP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya terkait dengan DJP ini kita mengimplementasikan terkait dengan next selanjutnya mungkin terkait dengan Per 7 PP 2022 terkait dengan penggunaan persediaan uang persediaan melalui DJP pada satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga. DJP adalah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment dalam rangka penggunaan uang persediaan. Sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan layanan daftar penyediaan barang atau jasa, pemesanan barang atau jasa, pembayaran dan pelaporan secara elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka penggunaan uang persediaan. Nah, DJP ini tentunya terus mengalami pertumbuhan penggunaan yang signifikan, tetapi kondisi tersebut ternyata masih belum optimal. Dari awal perkembangannya, DJP berkembang menjadi DJP 1. Tadi disampaikan bahwa ada DJP Assistant berubah menjadi DJP 1 yang tadinya per bank sudah menjadikan 1 dalam DJP 1 yang pembayarannya sudah menggunakan fasilitas DOKO. Nah, DJP 1 merupakan jawaban dari pelaksanaan marketplace di bidang pemerintahan. Nah, mungkin naik selanjutnya di Provinsi Bali ini di bulan Februari nilai realisasi transaksi DJP sudah mencapai angka sebesar 922.135.947 sampai bulan Februari di tahun 2024. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengimplementasikan DJP. Sebagai informasi di tahun 2023 juga Provinsi Bali atas hasil kerja keras Bapak Ibu semuanya dari pengelola keuangan, Satker Mitra dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Kanwil DJP Provinsi Bali menjadi kanwil kecil dengan capaian nilai transaksi DJP terbanyak di Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Singaraja menjadi KPPN dengan tipe A2 yang nomor 2 dan KPPN Amlapura nomor Singaraja nomor 1, Amlapura nomor 2 dan Denpasar nomor 4 dari tipe KPPN A1. Terima kasih pencapaian yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah ikut berperan aktif dalam mensukseskan terkait dengan aplikasi DJP ini. Next. Nah, ini kita bisa lihat di tabel di sini kita terkait dengan pencapaian dari realisasi sebelumnya. Sebelumnya, nah realisasi jumlah transaksi di KPPN Denpasar kita tercapai 85 transaksi sampai dengan bulan Februari 2024. KPPN Singaraja sebanyak 79 transaksi, KPPN Amlapura 103 KPPN Amlapura 79 transaksi, KPPN Singaraja 139 transaksi. Pencapaian yang luar biasa dari Bapak Ibu sampai bulan Februari ini telah mencapai angka yang cukup besar, tetapi masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan terkait dengan transaksi DJP di tahun 2024 karena baru Februari 2024. Mungkin di awal tahun masih terkendala dengan uang persediaan yang belum tersedia, sehingga mungkin di bulan-bulan berikutnya bisa dilakukan pencapaian yang lebih optimal terkait dengan transaksi yang bisa dilaksanakan dengan penggunaan dari uang persediaan dengan menggunakan DJP 1. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu, naik selanjutnya transaksi. Nah, karena di Kanwil itu memberikan award untuk setiap tahunnya ketika Rakorda adalah pencapaian transaksi Satker yang
memiliki jumlah transaksi terbanyak untuk sampai dengan bulan Februari tahun 2024 ini dari bulan Januari. Dari KPPN Denpasar, terima kasih kami ucapkan kepada para satker di KPPN Denpasar, KPPN Amapura, KPPN Singaraja. Bisa kita lihat bahwa 3 besar teratas satker yang mengimplementasikan DJP dari KPPN sampai dengan bulan Februari tahun 2024. Yang pertama dari KPPN Denpasar, Satker Polres Tabanan, KPP Pratama Badung Utara, dan Satker Polres Gianyar. Untuk KPPN Amapura, yang pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Polres Karangasem, dan BMN Kabupaten Karangasem. Selanjutnya KPPN Singaraja, Polres Jemberana, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan BPS Kabupaten Jemberana. Terima kasih atas sumbangsihnya dalam penggunaan DJP dengan menggunakan transaksi yang cukup banyak. Untuk satker-satker lainnya dipersilahkan untuk lebih mengoptimalkan terkait dengan penggunaan DJP, dan apabila ada permasalahan bisa menghubungi KPPN atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. Apabila kami tidak bisa menyelesaikan, tentunya kami akan meneruskan ke kantor pusat. Rekan-rekan pengelola keuangan yang berbahagia, digitalisasi merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai salah satu menghadapi perubahan zaman saat ini. Perkembangan DJP merupakan salah cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran pemerintah. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Yanti, banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari penggunaan DJP. Nah, DJP tadi salah satunya adalah kita cashless, kita tidak perlu lagi menggunakan uang tunai. Kita cukup menggunakan KKP atau CMS virtual account dalam pembayaran belanja pemerintah. DJP mencoba mempermudah pengadaan barang dan jasa agar dapat melakukan pembelian barang dengan sistem online. Bendahara tidak perlu lagi mengambil uang di bank dan melakukan pembayaran secara tunai kepada penyedia barang atau jasa. Dengan bertransaksi pada sistem marketplace, uang yang ada pada bendahara dapat dipantau by sistem sehingga selanjutnya dapat dilakukan analisis untuk mengoptimalkan pengelolaan uang persediaan. Nah, di sini selain itu DJP juga mengakomodir terkait dengan penghitungan pajak. Tentunya tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh Bu Yanti dan beliau juga terkait dengan bagaimana terkait dengan perhitungan pajak. DJP dikembangkan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai pada transaksi keuangan negara. Nah, terkait dengan ini juga DJP juga berupaya untuk memberikan ruang dan akses bagi UMKM. Nah, di sini DJP memberikan ruang dan akses bagi UMKM untuk berkembang melalui sarana pasar digital. Nah, di sini tentunya kewajiban kita sebagai pemerintah wajib menggunakan produk usaha mikro, kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan barang atau jasa. DJP membuka akses untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan. Semakin banyak aktivitas transaksi pada DJP, semakin besar peluang UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan potensi omset usahanya. Sektor UMKM diharapkan dapat lebih berkembang dan berkontribusi sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Nah, di akhir kata saya dapat simpulkan bahwa DJP dibuat dengan tujuan untuk tentunya mempermudah kita sebagai pengelola keuangan negara dalam melakukan belanja dengan menggunakan uang persediaan dan membantu pengembangan dari para UMKM untuk lebih maju. Saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengimplementasikan DJP secara optimal di satuan kerja masing-masing dengan menerapkan tips-tips yang telah diperoleh dari Bu Yanti, narasumber kita dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada hari ini. Tentunya terkait dengan ini kita karena menggunakan digital, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan era digitalisasi ini tentunya semakin banyak pembobolan yang dilakukan. Mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar DJP ini kan kita sekarang sudah tidak masih diblokir KKP-nya, salah satunya adalah akibat dari adanya pembobolan. Nah, tentunya kita harus meningkatkan security awareness kita terkait dengan penggunaan kita terkait DJP ini karena merupakan digital, security awareness yang kita tingkatkan. Kita harus berhati-hati terkait dengan adanya, kalau sekarang adalah zamannya nyebar aplikasi dengan menggunakan file terkait dengan Android. Jadi nanti silakan Bapak Ibu selalu berhati-hati terhadap phishing yang dilakukan oleh pihak luar untuk melakukan pembobolan terkait dengan KKP kita atau CMS kita. Terkait dengan hal tersebut kita harus berhati-hati bagaimana kita menjaga keamanan kita dari KKP kita maupun dari CMS kita yang menggunakan digital. Tentunya kita ketika kita bertransaksi kita harus berhati-hati di mana kita menggunakan WiFi yang aman. Tentunya kita harus menggunakan password yang tentunya tidak gampang mudah dibobol. Nah, tentunya dengan era digitalisasi kita tentunya juga harus meningkatkan security awareness kita terkait dengan digitalisasi belanja ini.
Selanjutnya kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, kami sampaikan bahwa Menteri Keuangan mengamankan kepada seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan agar mengimplementasikan pembangunan zona integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Nah, keberhasilan kami, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali beserta seluruh KPPN di Provinsi Bali dalam pembangunan zona integritas sangat tergantung pada para pemangku kepentingan dan mitra kerja. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya untuk tidak memberikan gratifikasi, suap dalam bentuk apapun atas setiap bentuk layanan para pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dan KPPN lingkup Provinsi Bali apabila Bapak Ibu menemukan adanya indikasi tindakan korupsi atau gratifikasi agar dapat melaporkan melalui saluran pengaduan internal yang kami miliki baik melalui telepon, WhatsApp, email, inovasi pecalang dengan alamat bit.ly pecalang atau wes.kemenq.go.id. Kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan. Setiap masukan dan saran yang diberikan akan sangat berharga bagi kami dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus ataupun dalam memberikan inovasi layanan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bu Yanti tadi memberikan pantun, Mbak Dina juga memberikan pantun, saya juga ingin berpantun. Pergi memancing membawa tali, tidak lupa memakai sepatu. Ayo Sobat Pengelola Keuangan Bali, mari kita implementasikan DJP 1. Sekian dari kami, terima kasih atas atensinya yang cukup meriah dan cukup aktif dalam kegiatan Champion pada hari ini. Semoga kita dapat mengimplementasikan DJP ini tanpa suatu halangan apapun dan semoga kita dapat mensukseskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Dina. Baik, terima kasih Pak Dhani atas paparannya. Baik Bapak dan Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara berakhir, izinkan saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat mengisi link presensi yang ada di Linktree yang sudah kami share pada kolom chat. Dan juga untuk mengisi evaluasi pelaksanaan kegiatan Champion 4 pada Linktree yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara, izinkan saya berpantun. Burung cendrawasih di hutan Papua. Sungguh cantik bagai burung surga. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di Champion seri kelima. Baik Bapak Ibu, sekian saya selaku MC mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah menyimak sampai dengan akhir acara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Baik, Om kami Santi persilakan. Santi Om. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat meninggalkan room. Makasih Mbak Dina. Halo Pak Pras. Makasih Bu Dini. Terima kasih Pak. Oh, Mbak Yanti, Terima kasih Bapak. Izin live, Mbak. Hah? Belum. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk dapat meninggalkan ruang Teams. Nanti rekamannya akan di-share di YouTube juga ya Mbak Dina ya? Iya, betul, Bli. Nanti akan kita upload ya di YouTube dan juga nanti akan kita sematkan di Linktree yang sudah kami share tadi. Ya. Terima kasih Pak Riyadi dari Gianyar. Terima kasih Pak Aryadi. Ya, makasih. Terima kasih. Semoga Iya, transaksinya naik ya. Siap. Amin. Sudah saya kasih bocoran Pak. Siap. Kami proses Pak segera nanti. Yeah.